Oke, halo, selamat pagi. Hai everyone. Hari ini kita akan belajar bersama untuk tema mengenai humanistik. Perkenankan saya untuk share sebentar slide saya. Oke, sudah terlihat ya seharusnya. Jadi di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai pendekatan humanistik dalam bidang psikologi klinis, begitu ya. Nah, sebagai pengantar, kita paling tidak mengingat kembali dulu mengenai dua pendekatan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada apa saja? Ya, ada psikodinamika dan juga behavioristik. Untuk psikodinamika, prinsip yang perlu diingat adalah dalam sesi terapi, dalam setting bidang klinis, penekanannya perubahan pada proses mental, begitu ya. Dan ketika proses mental itu berubah, akan berpengaruh terhadap perubahan perilakunya. Nah, makanya kemudian pergeseran, perubahan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari itu goals dari terapi psikodinamika begitu. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan behavioristik. Sesuai dengan namanya, target perubahannya adalah perilaku. Jadi, ketika psikolog klinis menggunakan teknik behavioristik, kemudian kliennya mengalami perubahan perilaku, bisa dikatakan itu sukses begitu. Nah, mari bersama-sama kita bandingkan dengan pendekatan yang hari ini kita akan pelajari, yaitu pendekatan humanistik. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kita lebih memahami bagaimana implementasi atau penerapan dari humanistik ke dalam praktek atau setting bidang psikologi klinis. Oke, maaf, next. Nah, ini saya sudah siapkan di kuisis gitu ya, judulnya humanistik dan klinis. Humanistik sendiri, saya suka dengan ilustrasi ini. Jadi manusia diibaratkan seperti tanaman yang butuh matahari, nutrisi, air, kemudian pupuk begitu ya. Butuh nutrisi-nutrisi tersebut, butuh dukungan-dukungan tersebut dari lingkungan sehingga bisa bertumbuh. Sama halnya dengan manusia, ketika manusia ingin menuju aktualisasi diri, butuh dukungan-dukungan seperti itu dari lingkungannya. Nah, tanpa itu maka prosesnya juga akan turut terganggu begitu. Jadi tidak bisa berkembang menjadi maksimal atau optimal begitu. Nah, implikasi dari klinisnya saya bisa ceritakan seperti ini. Ketika seseorang menerima positive regard, maka akan muncul condition of worth dari seseorang yang kemudian membentuk ideal self. Ini yang akan menjadi masalah ketika akan mengalami kesenjangan dengan real self-nya. Jadi terjadilah psikopatologi gitu. Gampangnya kalau kita misalnya sebagai orang tua ngomong ke anak gitu ya, atau kalian sebagai anak, orang tua kalian ngomong, saya akan menganggap kamu sebagai anak, atau saya itu sayang sama kamu sebagai anak kalau kamu tuh dapat nilai A dalam mata kuliah di kampus gitu ya. Itu akan menjadi condition of worth buat seseorang. Jadi dia punya, saya harus dapat nilai A atau IPK 4 gitu. Nah, ketika kenyataannya tidak mencapai 4, apa yang terjadi? Itu inkongruensi. Jadi akan menjadi stres, akan menjadi depresi, cemas gitu, karena condition of worth-nya tidak tercapai. Nah, maka dalam satu relasi terapeutik di bidang setting klinis, ketika klien itu datang, hadir gitu ya, kemudian psikolognya itu membantu supaya menjadi lebih sejahtera secara psikologis, yang dilakukan adalah unconditional positive regard, sehingga penerimaan apapun kondisinya, sehingga terdorong proses aktualisasi diri. Jadi kongruen antara real self dan ideal self-nya. Kalau memang nilainya tidak mencapai 4, misalnya 3,2, 3,3, itu tidak masalah gitu. Nah, conditional positive regard ini adalah kunci dalam sikap psikolog selama sesi terapi, kalau itu aplikasinya dalam bidang klinis. Nah, ini juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, sehingga optimal mental health ini bisa tercapai. Selain
unconditional positive regard, tentunya ada empati juga, sikap genuine. Nah, ini nanti kita bersama-sama akan lebih jauh membahasnya ya. Nah, untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Saya ingatkan kembali, di Elena sudah saya upload ya laporan tugas akhir dari wawancara psikolog. Jadi sudah ada formatnya, silahkan dicek lebih lanjut. Dan ada materi juga di situ di mana kita bisa secara interaktif berdiskusi. Nanti ada kelompok yang akan menampilkan mind map-nya juga. Jadi silahkan gunakan forum diskusi di situ dengan sebaik mungkin gitu ya. Mungkin saya bisa stop share kemudian tunjukkan di Elena yang kita punya. Oke. Di Elena yang kita punya ada ini ya. Jadi saya sudah menyiapkan, kalian bisa buka link divisi 12-nya APA, American Psychological Association. Kemudian kalian pilih salah satu intervensinya dan kalian uraikan sesuai dengan perintah yang di sini. Oke. At the end of the day, saya juga ingin menginformasikan hasil dari UTS klinis yang beberapa waktu lalu kita lakukan. Nah, ini dari kelas kita, ini saya pakai G-Form ya, seperti yang sudah kalian lakukan beberapa waktu yang lalu. Langsung kelihatan nih rata-rata kelasnya ternyata 66,84. Ada 1-2 orang anak, ada beberapa lah ya yang ada di poin-poin 80 sampai 100, tapi masih ada juga yang ada di bawah 40. Nah, ini selamat buat yang sudah berhasil melakukannya dengan baik, dan saya juga ingin ayo kita tetap semangat buat teman-teman yang masih nilai skornya tergolong rendah gitu. Kita akan berjuang bersama-sama supaya kita menjadi lebih baik ya. Tolong diikuti setiap instruksinya dari yang kita lakukan per pertemuan. Nah, kalau boleh saya rangkumkan di sini, jadi pendekatan humanistik ini memiliki ciri tersendiri dibandingkan dari behavioristik dan psikodinamika. Jadi humanistik ini memakai satu punya asumsi, punya prinsip bahwa ketika kita mau menolong orang untuk sehat mental, berarti kita harus memberikan nutrisi-nutrisi begitu ya, membantu mereka untuk mencapai aktualisasi diri dengan cara memberikan unconditional positive regard, genuine, kemudian empati. Nah, ini bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.